Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Perenungan Alkitab hari ini terdapat dalam Kejadian 34 dan 35. Dalam Kejadian 34 ini mengisahkan keluarga Yakub yang tinggal di Sikem, yang mana seharusnya mereka pergi ke tempat Ishak, yaitu sesuai dengan perintah Tuhan dalam pasal 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Jadi negeri nenek moyang yang dimaksud di sini adalah Kanaan, yang merupakan tanah yang Allah berikan bagi Abraham dan keturunan perjanjian. Yakub sekeluarga beserta rombongannya tinggal di Sikem. Tidak diketahui alasan apa mengapa Yakub berhenti di Sikem dan tidak melanjutkan ke tempat ayahnya di dekat Hebron. Ketika masih di Sikem, anak perempuan Yakub bernama Dina main ke kota Sikem ke teman-temannya, dan anak raja dari kota itu yang juga bernama Sikem mencemari Dina, kemudian menginginkan Dina untuk dinikahi. Seperti yang terdapat dalam pasal 34 ayat 8 sampai dengan 12, berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita ambil-mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapatkan kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Kisah ini jika dilihat menunjukkan bagaimana Sikem dan ayahnya membujuk Yakub dan keluarganya untuk kompromi terhadap dosa yang telah dilakukan. Selain itu ingin mengajak supaya anak-anak Yakub ini hidup dalam keberdosaan. Seperti yang tertulis, "Biarlah kita ambil-mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami." Bagian ini merupakan contoh atas pelanggaran yang sama yang juga pernah terjadi yang dilakukan oleh anak-anak Allah, yaitu keturunan Set ketika mengawini anak-anak manusia, yaitu keturunan Kain dalam Kejadian pasal 6, sehingga Allah mendatangkan air bah. Sekarang Sikem dan ayahnya mengajukan proposal kepada Yakub supaya kompromi terhadap perbuatan anaknya yang mencemari Dina, lalu hidup kawin-mawin dengan anak-anak keturunan Kanaan atau keturunan Ham yang dikutuk oleh Nuh. Jelas garis keturunan perempuan yang sedang digoda oleh iblis untuk kawin-mawin dengan garis keturunan ular. Keturunan Yakub adalah keturunan yang diberkati oleh Allah, yang merupakan keturunan perempuan jika dilihat dari Set sampai kepada Nuh, lalu Nuh kepada Sem, lalu Sem kepada Nahor, Terah, lalu Abraham, dan Abraham kepada Ishak, dan Ishak kepada Yakub. Abraham juga pernah berpesan kepada Ishak untuk tidak menikahi perempuan Kanaan. Ishak pun berpesan agar Yakub tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Jadi Allah memang tidak menghendaki anak-anak Yakub menikahi perempuan-perempuan Kanaan. Dengan kata lain, Allah tidak ingin garis keturunan yang diberkati oleh Allah kawin campur dengan bangsa lain. Di Kejadian 34 ini ada peringatan bagi Yakub, dan ini adalah peringatan yang keras untuk tetap menjaga kekudusan hidup. Selanjutnya dalam Kejadian pasal 35, kita ditunjukkan bahwa Ruben kehilangan hak kesulungan karena pelanggaran yang dilakukannya, yaitu meniduri Bilha gundik ayahnya, sehingga hak kesulungannya tetap menjadi hak Tuhan dalam menentukan siapa dari antara anak-anak Yakub yang akan mendapatkan hak kesulungan itu. Jadi bukan lagi berdasarkan urutan kelahiran, namun atas hak prerogatif atau hak khusus Allah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Artinya hanya oleh kehendak Allah sendiri. Bagi kita orang percaya saat ini, yang jika dilihat dari suku ataupun dari bangsa kita, sama sekali tidak mendapat bagian. Namun oleh karena kehendak Allah, melalui Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan berkat kesulungan yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan berkat ilahi,
Semua bukan karena usaha kita, bukan juga karena perbuatan-perbuatan siapapun juga, namun oleh karena kehendak Allah sendiri yang memang memilih kita untuk hidup dalam rencana Allah, untuk hidup dalam berkat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita dapat disebut sebagai umat Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sehingga perlu kita sadari sebagai orang Kristen untuk dapat hidup berkenan di hadapan Allah. Tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap godaan-godaan dunia yang terus-menerus mencoba untuk menarik kita hidup dalam keberdosaan. Seperti contohnya, berbohong sedikit, curang sedikit, korupsi sedikit, mabuk sedikit, dan dosa-dosa lainnya. Dunia ini telah dikuasai oleh iblis dengan sistemnya yang telah dijalankan. Itu sebabnya ada begitu banyak cara-cara licik yang akan dilakukan oleh iblis untuk menjerat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, untuk membawa anak-anak Tuhan terjebak dan kompromi terhadap dosa. Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis dan dibujuk untuk kompromi dengan tawaran-tawaran iblis. Namun semua tawaran itu ditolak oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih memilih untuk tunduk dan taat hanya kepada Allah, dan Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Inilah teladan yang ditunjukkan bagi kita anak-anak Tuhan. Ketika kita ditawarkan oleh iblis untuk kompromi dengan dosa, maka kita harus memilih untuk tetap tunduk dan taat kepada Allah. Demikian kita sebagai orang percaya, jangan pernah kompromi dengan tawaran-tawaran dunia yang membawa pada keberdosaan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah dosa. Tuhan telah memberikan teladan, ketundukan, dan ketaatan bagi kita. Jadi, tetaplah waspada. Di luar sana ada begitu banyak hal yang nampaknya baik, namun belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup di dunia yang sudah rusak, yang sering menutupi ketidakbenaran dengan hal-hal yang nampaknya baik, seperti mencuri untuk bagi orang berkekurangan, berbohong untuk kebaikan, melakukan kekerasan dengan alasan membela kebenaran. Semua itu adalah siasat iblis yang mencoba menggiring anak-anak Tuhan untuk kompromi dengan dosa. Saudaraku, terus dekat sama Tuhan, perdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, berdoa, beribadah, supaya kita dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan, untuk kita jalani, untuk kita hidupi. Dengan demikian, kita menjadi bijak dalam menentukan dan membuat keputusan dalam hidup ini. Hanya dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan bisa melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan kita pun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Allah. Dan hidup kita memuliakan Allah. Jadilah umat Allah yang setia, terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, terus percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.